Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Kota Solunto edisi perdana. Alhamdulillah pada hari ini Bawaslu Kota Solunto melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama tadi barusan kita menandatangani MOU dengan organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna, yang mana tadi juga dihadiri oleh pimpinan kita dari Bawaslu Provinsi, Bapak Fifner. Dan pada kesempatan ini kami juga meluncurkan podcast Bawaslu Kota Solunto edisi perdana dengan narasumber langsung juga dari pimpinan kita Bawaslu Provinsi, Bapak Fifner. Selamat datang Pak Fifner di Bawaslu Kota Solunto dan di podcast perdana kami. Selamat siang Pak Rizal dan selamat datang bersama podcast Bawaslu Solunto yang luar biasa ini, dan selamat mengikuti nanti dalam tayang perdana bersama saya Fifner SMH dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira apa Pak Rizal yang bisa kita diskusikan hari ini? Baik Pak, kita ambil saja momentum penandatanganan MOU dengan organisasi kepemudaan ini. Bagaimana atau apa peranan pemuda dalam proses demokrasi sekaitan dengan upaya pengawasan partisipatif nanti sehingga Bawaslu Kota Solunto dapat mendapatkan hasil yang maksimal nanti dari MOU ini? Begini ya, kita sadar betul bahwa Bawaslu itu secara jumlah SDM yang mereka miliki, yang kita miliki itu kan tidak terlalu signifikan ya kalau kita hitung sampai ke daerah. Maka Bawaslu harus punya strategi bagaimana memaksimalkan kerja-kerja pengawasan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada. Nah, hari ini kita coba menyisir atau melihat generasi muda sebagai sasaran utama kami dalam rangka melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu ini. Nah, kalau bicara persoalan pemilu kan kita tidak hanya bicara pelaksanaan pemilu di hari H pada tahun 2024, tapi ada sebuah proses panjang yang mesti kita lalui, dan semua itu tidak mungkin kita pastikan berjalan dengan baik dan kita bebankan kepada jajaran Bawaslu. Apalagi sekarang penyelenggara ad hoc di level bawah itu sudah tidak ada lagi. Penyelenggara ad hoc baru akan kita buat itu beberapa saat setelah tahapan dimulai. Nah, strategi Bawaslu salah satunya adalah menyisir anak muda. Kenapa anak muda? Karena memang kita harapkan ini memiliki semangat juang yang tinggi, kesadaran yang tinggi, bagaimana bisa melahirkan atau menghadirkan pemilu yang bersih itu di Republik ini. Nah, anak muda ini kan memiliki berbagai komunitas ini. Nah, anak muda yang memiliki beragam komunitasnya akan kita manfaatkan bergandengan tangan dengan Bawaslu dalam rangka menghadirkan sebuah proses panjang pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil, sehingga juga menghasilkan pemilu yang berintegritas di tahun 2024. Begitu Pak Rizal. Ya, dengan demikian kalau kita bawa ke program Bawaslu secara nasional, ini berarti kita sudah mensupport program jangka panjang dan menengah dari Bawaslu. Selain kegiatan kepemudaan ini, apalagi pengawasan partisipatif yang bisa kita lakukan Pak Kordif? Sebenarnya banyak terobosan yang kita lakukan, tapi memang kita fokusnya itu ke generasi muda. Nah, di segmen generasi muda ini banyak komunitas yang coba kita buat, banyak program yang kita buat. Pertama itu ada nama kita sekarang, program unggulan kita itu adalah program sekolah kader pengawas partisipatif yang melibatkan 20 ribuan relawan atau anak muda di seluruh Indonesia. Dan di Sumatera Barat kita lakukan di 3 titik pelaksanaan, melibatkan 8 kabupaten kota dan melibatkan sekitar 300 pemilih yang ada atau anak muda yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan ke program SKPP menengah dan diteruskan ke program SKPP lanjut di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kita harapkan kader-kader pengawas pemilu ini kita harapkan mampu menularkan prinsip-prinsip pengawasan, cara pandang pengawasan di komunitas mereka masing-masing.
Nah, anak muda hari ini kan hobinya kan bikin komunitas-komunitas ini, kemudian menyampaikan pesan-pesan mereka melalui media sosial. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hobi masyarakat atau hobi pemuda hari ini dengan menyelipkan pesan-pesan kepengawasan dalam setiap aktivitas mereka, begitu Pak Rizal. Nah, satu lagi, peran generasi muda ini kan dicoba diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MOU yang dilakukan hari ini oleh teman-teman Bawaslu Kota Solunto. Kenapa MOU menjadi penting? Ini bagian dari pintu masuk kita, bagaimana keterlibatan aktif generasi muda ini atau OKP dan Ormas ini menjalin kerjasama dengan Bawaslu dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kalau sudah punya MOU kita harapkan Bawaslu maupun OKP dan Ormas itu bisa lebih luasa untuk menyiapkan program-programnya menyangkut pendidikan politik dan pendidikan tentang pengawasan kepada seluruh kader-kader yang dimiliki oleh Ormas dan OKP yang hari ini bekerja sama dengan Bawaslu Kota Solunto. Demikian Pak Rizal. Baik, saya kira pada kesempatan pertama ini sudah cukup kita mendapatkan informasi tentang peran pengawas dan peran pemuda dalam demokrasi yang langsung disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Fifner SHMA, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas kehadirannya Pak, dan kami tentu selalu meminta Bapak jangan bosan-bosan untuk hadir di podcast kami berikutnya. Ya, terima kasih Pak Rizal, dan kepada para generasi muda, para pecinta Bawaslu dan podcast Bawaslu seluruh Indonesia, jangan lupa like dan subscribe channel yang dahsyat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat Indonesia dan generasi muda pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.